wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina nabiyyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumi la yauma ba'da. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wa ya ayyatuhal hadirah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qawluhul haqq, as-salatu mi'rajul mu'min. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam aidan, akrabul 'abdi ila rabbih wa huwa sajid fa aksiru du'a fi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa balagha bihi rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Takrim, tahrim, ikram, ihtiram yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan beserta jajaran-jajarannya, para penyuluh fungsional dan non-PNS, pada seluruh ASN Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, juga yang kami hormati dan kami banggakan, calon-calon pengantin. Rupanya ada calon pengantin ya. Aduh, tadi anai pegawai. Untung tidak terbuka bab masalah azab kubur. Hanya terbuka azab kubur, jadi hana jadi kawin. Ana mungkin bicara azab kubur kepada pengantin. Jadi itu kagak doa semangat kan? Baik doa semangat. Ibnu Mas'ud mengatakan tentang perkawinan ini, laulam yabqa min umri illa asyrata ayyam walam wali tulu 'ala nikah la tazawwajatu kirahiyatan an alqiyallah azabah. Ibnu Mas'ud mengatakan, seandainya saya tahu ajalku tinggal 10 hari lagi dan aku sanggup untuk melakukan nikah perkawinan, niscaya sungguh saya akan kawin. Ibnu Mas'ud mengatakan, andai saya tahu ajalku hanya tersisa 10 hari dan saya mampu untuk berkawin, niscaya saya akan berkawin. Sebab kenapa? Sebab saya tidak ingin berjumpa dengan Allah Ta'ala azaba dalam keadaan jomblo. Di fadilah orang berkawin, kona. Sebelum kita bicara masalah temayang, 1 rakaat orang yang sudah berkeluarga, kata Nabi, lebih afdal 70 rakaat orang yang belum berkeluarga. Bagaju nyan tiro inang 70 rakaat menyebut, Masya Allah. Nyan tiro pak, apa kau jalu? Mak kalau berani tambahlah. Kalau nggak berani jangan. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sidang jamaah majelis yang dirahmati Allah pun yang kami muliakan, sebagai pembukaan kita pada hari yang mulia ini, baca sebagai mukadimah ta'lim kita pada hari ini, bahwa kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan manusia dunia dan akhirat
Allah letakkan dalam menjalankan amal agama secara sempurna. Kadar mana agama kita jalankan, maka kadar itulah Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ukuran mana sanggup kita jalankan agama, patuh kepada Allah dan kepada Rasul, maka ukuran itulah Allah berikan kejayaan dunia dan akhirat. Sebab tidak ada satu perbuatan yang dicontohkan oleh baginda Nabi kecuali perbuatan itu membawa bahagia bagi manusia dunia dan akhirat. Tidak ada satu perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi kecuali dalam perbuatan itu mengandung kejayaan bagi manusia dunia dan akhirat. Tidak ada satu perbuatan yang diperintahkan oleh Nabi kecuali dalam perbuatan itu membawa kesuksesan bagi manusia dunia dan akhirat. Apa saja yang dilakukan Nabi di dalamnya itu sebagai contoh yang membawa bahagia bagi kita manusia dunia sejenak, akhirat selama-lamanya. Nabi manusia paling cerdas, Nabi manusia paling sehat, Nabi manusia paling bersih. Anda ingin bicara siapa manusia yang paling dijaga oleh Allah Ta'ala, adalah baginda Rasul, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling dijaga oleh Allah Ta'ala, manusia yang tingkat kecerdasannya, kebersihannya, kesehatannya mengalahkan umum manusia. Jangankan bicara reorientasi akhirat, sebab Islam ini punya reorientasi jelas dia. Reorientasinya akhirat. Kaya yang dipegang di dunia oleh orang mukmin, pangkat yang dipangku oleh orang mukmin di dunia punya maksud tujuan yang jelas. Mana tujuannya? Membawa, mengayomi kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan itu telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab agama mengatur segala-galanya. Jangankan untuk perkara sembahyang, yang ibadah dengan Allah. Jangankan untuk perkara muamalah, jangankan untuk perkara munakahah, yang darinya akan bersambung nasab berikut-berikutnya. Tingkat perbuatan yang kecil pun diatur oleh agama. Yang paling kecil, misalnya paling kecil, masuk tandas, diatur oleh agama. Karena tidak ada sesuatu yang berjalan bagi manusia kecuali agama telah mengaturnya. Mulai daripada perkara besar hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia yang punya pertanggungjawaban kelak pada hari kiamat, sampai perkara kecil masuk tanda saja agama mengatur. Maka perbuatan apapun yang dilakukan sesuai dengan adab agama, Allah kira ibadah. Tidur menjadi ibadah, makan menjadi ibadah, apalagi berkahwin, cik memang ibadah. Duduk dengan istri saja, kata Nabi, mendapat pahala. Seorang murid bertanya kepada syekhnya, "Ya syekh, betulkah duduk dengan istri itu mendapatkan pahala? Betulkah mencium istri itu dapat pahala? Maaf, betulkah tidur dengan istri itu dapat pahala?" Syekhnya mengatakan, "Ya, berpahala." "Bukankah itu lahir daripada hawa nafsu?" kata muridnya. Syekhnya mengatakan, "Andai nafsumu kamu salurkan kepada yang haram, kamu berdosa?" Yakin nggak ketika kita salurkan nafsu kepada yang haram kita berdosa? Sebagaimana ketika menyalurkan nafsu kepada yang haram berdosa, maka menyalurkan nafsu kepada yang halal berpahala. Maka orang yang berkahwin ini Masya Allah selalu dalam pahala dia. Gandeng tangan istrinya pahala, majam lo pada gandeng. Orang apa digandeng? Mencium istri berpahala, duduk dengan istri berpahala, semua perbuatan yang dengan istrinya berpahala. Jalan mana berpahala? Jalan dia salurkan hasrat nafsunya kepada barang yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Dipertanda apa saja yang kita lakukan andai sesuai dengan adab agama berpahala. Ibadah, tidur jadi ibadah, masuk tandas jadi ibadah, makan minum jadi ibadah. Cara lakukan sesuai dengan adab yang dituntun oleh Nabi. Coba masuk tandas dengan kaki kiri. Sebelum tubuh kita berada dalam tandas, baca doa dulu. Pernah doa masuk tandas? Doa masuk tandas? No, itu semua hadis. Buat Ramadan. Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is. Kapan kita baca doa ini? Sebelum juzuk badan kita berada dalam tandas. Ketika juzuk badan walau satu kaki sudah berada dalam tandas, haram membaca doa, haram bertasbih tahlil, haram menyebut nama Nabi, malaikat dan nama Allah ketika sebahagian juzuk badan saja sudah berada dalam tandas. Contoh, kakinya sudah berada dalam tandas satunya di luar, pantangan menyebut nama Allah dengan lidahnya. Adapun dengan hati, la ba'sa, tidak kenapa. Yang dilarang itu dengan lidah.
Bacaan doanya masih utuh tubuh berada di luar tandas. Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is. Baru dia langkahkan kaki kirinya, lam tandas ia tidak bercerita, lam tandas ia tidak berbicara, seraya menjaga adab-adab dalam tandas, keluar dengan kaki kanan, dibaca doa di luar tandasnya, masuk tandas yang hanya buang qadil hajat, bernilai catatan amal di sisi malaikat. Konon lagi ibadah yang memang sudah menjadi ibadah mahdhah, yakni sembahyang 5 waktu. Tingkat masuk tandas, makan, minum, tidur, beroleh ibadah bagi orang yang menjaga dengan adab. Dan yang diajar Nabi itu bukan reorientasi akhirat saja, dunianya dijamin bahagia. 1400 tahun silam telah lalu, Nabi telah memberitakan la tashribannal qa'im. Contoh, Nabi mengatakan jangan minum sambil berdiri. Hari ini sering kita minum berdiri, pura-pura tidak merasa salah dengan Nabi. Padahal masuk larangan Nabi, walau tidak masuk ranah haram, ranah makruh. Makruh minum sambil berdiri. Sebab kenapa? Nabi larang. La tashribannal qa'im, jangan minum berdiri. Adabnya duduk. Kapan Nabi katakan itu? Sebelum ilmu kedokteran sedetil hari ini. Hari ini dokter Eropa yang notabene orang kafir meneliti maksud percakapan Nabi ini. Kenapa Nabi Muhammad melarang umatnya minum sambil berdiri? Rupanya orang yang minum jangka panjang sambil berdiri penyebab satu penyakit kantong kemih namanya, dan penyakit-penyakit lain. Cerdasnya Nabi, dikala belum ada kedokteran sedetil hari ini, beliau telah melarang kita minum sambil berdiri. Pertanda orientasinya jelas, bukan hanya kebahagiaan akhirat. Di dunia, percakapan, perbuatan Nabi membawa kebahagiaan, kejayaan, dan kesuksesan. Hadis lain contohnya, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anin nafhi fi ta'ami wa syaraba. Nabi melarang umatnya, kaumnya, sahabatnya untuk meniup makanan minuman panas. Karena dalam adab makan, jangan tiup makanan panas, jangan tiup minuman panas. Maka kalau ingin dingin bagaimana? Tunggu dulu. Boleh ditiup, tapi jangan tiupan mulut dengan kipas. Kipeh. Atau puduk bagi kipas angin. Nanti lupi je baru diminum. Jangan sambil minum kopi tiup. Dia tak wabah. Kan dia tak. Tunggulah dulu sampai dingin. Di gerangan apa Nabi melarang meniup makanan minuman panas? Dikaji lagi oleh dokter hari ini. Rupanya yang kita hirup namanya oksigen, yang kita buang dalam ilmu kesehatan namanya CO2. CO2-nya selevel dengan knalpot Honda. Yang CO2-nya racun orang yang tidak merokok. Yang merokok CO8. Kon CO2. CO2 orang tidak merokok. Kami tidak merokoknya, nafasnya CO2. Mak bagi perokok sang kon CO2. Berkali-kali lipat. Tapi CO8 kok lebih bahaya. Ini pertanda Nabi jelas larangannya itu bukan hanya bahagia akhirat. Di dunia dijamin bahagia orang yang ikut Nabi. Mana dia? Makanan panas, minuman panas jangan ditiup, sebab wate tak tiup. Rupanya CO2 yang kita hembuskan itu dipegang oleh panasnya makanan dan minuman. Pada akhirnya kita minum lagi, kita makan lagi. Sama juga membolak-balikkan racun yang ada. Maka bahaya. Di pertanda apa yang dilakukan Nabi, perkara yang menjamin bahagia manusia dunia akhirat. Istimewa sembahyang. Hari ini sembahyang merupakan nilai agama yang paling ditekankan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi paling mudah ringan ditinggalkan oleh umat ini. Padahal tiang agama sembahyang. As-salatu imaduddin, hadis paling familiar. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Apa makna tiang? Satu bangunan mustahil berdiri tanpa tiang. Jangankan bangunan permanen seperti tempat yang kita duduk ini, bangunan yang berdiri sehari saja, kemah namanya, teratak namanya, itu pun berhajat kepada tiang. Tak mungkin ada bangunan tanpa tiang. Wajib satu bangunan itu ada tiangnya. Andai bangunan baru bisa berdiri dengan adanya tiang, agama baru ada pada diri seseorang, wajib ada tiangnya. Apa tiangnya? As-salatu imaduddin, sembahyang tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamati. Siapa yang dirikan sembahyang, dia dirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Maka untuk kasus sembahyang, percakapan kita pada hari ini minimal jaga 3 tertib sembahyang yang sudah dijaga oleh Nabi. Disiplin bahasa tanya. Untuk perkara dunia saja yang nilainya tidak lebih daripada sayap nyamuk, kata Nabi.
Seandainya dunia ini ada nilainya sesayap nyamuk saja di mata Allah, Allah tidak akan curahkan walau seteguk air kepada orang kafir. Tapi kenapa Allah bagi semua? Penyembah berhala Allah bagi dunia, penyembah patung Allah bagi pangkat kekayaan, bahkan mereka lebih banyak daripada orang beriman karena tidak ada harga. Andai dunia itu ada harga sesayap nyamuk saja, Allah tidak akan titikkan air walau setitik saja kepada orang yang menyembah patung berhala. Allah bagi kepada orang beriman saja. Tapi kenapa Allah bagi semuanya? Tingkat tidak ada harganya. Mungkin tak tingkat tidak ada harganya, dunia yang tidak ada harganya saja. Wajib manusia disiplin. Ya kan? Masuk kantor disiplin, dagang disiplin, pertanian disiplin, nelayan disiplin, ada jam datangnya, ada pakaian dinasnya, ada jam pulangnya, ada tupoksi kerjanya. Pertanda kedisiplinan itu satu kemestian. Jangankan untuk perkara akhirat, bekal di mana pada hari manusia tidak disapa, tidak disegani dengan pangkat jabatannya, tapi manusia memberi manfaat dengan nilai amal ibadah. Andai dunia perlu disiplin, akhirat 2 kali lipat wajib disiplin. Sembahyang disiplin, ada disiplin waktu, ada disiplin tempat, ada disiplin cara. Mana disiplin waktunya? Sembahyanglah di awal waktu. Bukankah kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Pengakuan macam apa jikalau sembahyang asarnya jam 5? Pengakuan macam apa jikalau sembahyang zuhurnya hampir masuk asar? Pengakuan macam apa jikalau subuhnya jam 8? Pengakuan macam apa jikalau sembahyang ini dilakukan diundur-undur sampai di akhir-akhir waktu? Padahal kita mengakui salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Malaikat akan mengatakan kadzabta, dusta kamu, ketika pengakuan ini tak selaras dengan perbuatan kita. Maka disiplinlah 3 perkara ini. Pertama, disiplin waktu. Sembahyang di awal waktu. Tanya sahabat, apa ibadah yang paling utama ya Rasul? Nabi mengatakan salat fi awalil waktu. Yang kedua, disiplin tempat. Di mana tempatnya? Laki-laki, masjid lebih utama untuk sembahyang wajib. Lain daripada sembahyang wajib, rumah lebih utama. Seorang laki-laki, qabliyah, ba'diyah, rumah lebih utama daripada masjid. Habis sembahyang zuhur di masjid, ba'diyahnya ke rumah. Lebih afdal ketimbang dia sempurnakan ba'diyahnya di masjid. Sembahyang dulu zuhur di rumah di masjid, habis sembahyang zuhur zikir sampai selesai, seorang laki-laki lebih utama pulang ke rumah, di rumah ba'diyah. Andai mungkin, maka kalau tak mungkin jangan untuk rumah Nayusnia dengan keranjangnya. Ayo kita ke pasar. Kapan lagi ba'diyah? Maka kalau begitu, udahlah di rumah saja, di masjid saja ba'diyahnya. Andai mungkin rumah lebih utama untuk sembahyang sunat. Laki-laki, masjid itu tempat sembahyang wajib. Disiplin tempat. Yang ketiga, disiplin cara. Bagaimana cara yang dipraktekkan Nabi? Warka'u ma'ar raki'in, dengan kalimat jamak. Ada imamnya, ada makmumnya. Sembahyang bersama-sama, sembahyang dengan serentak yang dicontohkan oleh Nabi. Andai 3 disiplin ini kita jaga, masuklah sembahyang kita kategori sembahyang yang sudah sedikit menyangkut kesempurnaan. Andai kita lakukan di akhir waktu, tak ada berjamaah, bukan di masjid, Nabi mengancam membakar rumah seorang laki-laki yang menjadikan rumah sebagai tempat sembahyang wajib. Ancaman Nabi ini koniaya dibakar. Sebab kenapa? Rumah itu hak bagi anaknya, hak bagi istrinya. Begitulah ancaman Nabi, bencinya Nabi kepada seorang laki-laki yang tidak disiplin sembahyang wajib, sehingga waktunya, tempatnya, caranya tidak dia disiplin. Sementara dunia dia disiplinkan. Pertaniannya dia disiplin, perdagangannya dia disiplin, masuk kantornya dia disiplin, tugasnya disiplin. Tapi untuk perkara akhirat dia anggap perkara remeh. Padahal akhirat khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, maaf kalau lebih 15 menit, kurang lebih kurang kami minta maaf. Mungkin kami beri kesempatan 5 menit, mungkin nanti takut udah jadi penasaran. Ada mungkin tambahan atas kekurangan, kalau ada mungkin perbaikan atas kesalahan, atau ada pertanyaan barang 5 menit kalau ada sebelum kita tutup. Kalau ada, insya Allah kepada teman-teman Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami persilakan kiranya jikalau ada tambahan atas kekurangan, perbaikan atas kesalahan, atau ada pertanyaan. Ma ibu-ibu pada najik lele tu. Ibu-ibu kan tak boleh tu. Ya benar, maksud lon tuan kalau anjurkan kahwin le kon. Kamu inopu kamu anjurkan. Kon ayat itu jelas. Syariat Allah Taala jelas. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jangan merasa cerdas di hadapan Allah.
Allah mengatakan maaf bolehnya poligami, oleh kita menolak poligami seolah-olah kita lebih cerdas dari Allah. Orientasinya pun kami jelas kok. Kata Allah, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Ayat itu tidak terputus di situ. Fa in khiftum alla ta'dilu. Di sini penekanan ayatnya. Sebab penekanan itu pada akhir. Penekanan itu pada akhir. Fa in khiftum alla ta'dilu. Karena jika tidak berlaku adil itu jadi neraka. Sebaik-baik ibadah seorang laki-laki, Anda tidak mampu berlaku adil. Jika dia punya 2 atau lebih istri, maka nerakalah pada tempatnya. Maka Allah mengatakan tekanan yang terakhir, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kan jelas, kita akan ambil jalan aman. Di sekurang-kurang istri itu 2 padahal. Sekurang-kurangnya 2. Faqihu ma tabalakum minan nisa masna 2. Atau 3 atau 4. Maka kenapa Ustaz 1? Ambil jalan aman. Enggak mampu berlaku adil. Nanti datang pulang rumah tua, pulang pula rumah istri muda. Jadi neraka. Jadi pertanda Allah Ta'ala Maha Tahu, Allah Ta'ala Maha Sempurna. Jangan tertentang sesuatu yang telah ditetapkan Allah Ta'ala. Oh, dalam agama kita ada talak. Betul ada talak. Talak itu perkara yang bukan menyudutkan perempuan, bahkan memberikan satu kemaslahatan bagi perempuan. Coba lihat dalam fikih, wa syur'atit talaq, disyariatkan talak itu lidaf'id dharar, untuk menolak kemudaratan. Seandainya tidak ada talak, yang rugi perempuan. Terjadi pernikahan negeri, dalam pernikahan itu tidak ada yang namanya pisah. Harus sampai meninggal misal. Andai laki-laki itu baik, bolehlah. Mak andai laki-laki jahat, izalimi perempuan, ditinggalkan perempuan tanpa kejelasan, sementara ia tidak bisa pisah dengan laki-laki itu, selama itu dia tidak ada orang yang menafkahinya. Mak dengan ada talak, jika suami tidak mau menalakkan dan tidak mau menafkahi, ada wakil yang bisa menjatuhkan talak atas nama talak suaminya. Nah, di mahkamah nanti penjatuhan talak oleh hakim sebab suami itu tidak menjatuhkan talak. Di sisi lain, ia pun tidak mencukupkan nafkah istrinya. Dia tinggalkan begitu saja. Tidak boleh perempuan itu bodoh bangun dia menikah dengan orang lain, tapi datanglah kepada hakim, hakim yang menjatuhkan talak atas nama talak suaminya. Terhitung hari itu iddahnya. Habis iddah baru boleh dia nikah dengan orang lain. Pertanda talak, khulu, semua hukum syariat. Hadis Nabi jelas, 1 rakaat orang yang sudah beristri, fadilah utama rakaatnya 70 rakaat lebih baik daripada orang yang belum beristri. Mak, kalau ditambah istri tetap sama. Untuk bahasa guyonan, kan artinya kalau 2 lipat ganda, 3 lipat ganda. Asal berkeluarga, rakaatnya lebih utama, tidurnya menjadi ibadah, dekat dengan istrinya juga menjadi ibadah. Maka kami istri lebih mudah lagi. Perempuan jika sudah berlabur dengan istri, 4 cara yang dengan 4 amal itu mudah masuk surga pintu mana dia kehendaki. Jaga sembahyangnya, jaga puasanya, taat kepada suami, jaga muruah kemuliaan, jaga kehormatan ketika tidak ada suami. Maka Nabi mengatakan jaminan bagi perempuan itu masuk surga dari pintu mana yang dia mau. Jadi artinya pintu menuju surga jauh lebih mudah daripada ke neraka. Cuma saja manusia lebih banyak memilih neraka. Surga kan 8 pintu kan? Neraka 7. Padahal ada lebih 1 di surga. Surga 7 pintunya, neraka surga 8, neraka 7. Hari ini coba lihat, jalan ke surga itu lebih lempang ketimbang jalan neraka. Jalan surga lebih mudah. Pergi ke masjid, sampai di masjid airnya gratis, parkirnya gratis, sampai masuk masjid pakai AC lagi masjid. Semuanya sarananya lengkap. Untuk melakukan dosa, judi pakai modal. Judi pakai uang, minuman khamar pakai uang, dan tewe-tewe nanti. Mau lah. Jadi pertanda, padahal untuk ibadah itu lebih luas ketimbang untuk melakukan dosa. Cuma manusia saja memilih. Jadi intinya, apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan mampu kita terapkan apa yang dilakukan Nabi. Sebab apapun yang dilakukan Nabi, jangankan untuk akhirat, dunia saja mendatangkan kejayaan, kebahagiaan. Semua perbuatan-perbuatan Nabi. Inna khairat dunia wal akhirat fi ittiba'i Rasulillah. Karena kebaikan dunia dan akhirat hanya ada pada mengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.